Shalom, jemaat Tuhan, keluarga besar Living Bread yang Tuhan kasihi, yang saya kasihi. Hari ini kita kembali akan berhadapan muka dengan Tuhan lewat ibadah online. Dan dimanapun saudara berada, apapun situasi yang saudara hadapi, saya mau ingatkan sekali lagi buat kita bahwa Allah yang kita layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya dan bahkan perbuatan tangannya yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara akan Tuhan teruskan sampai pada akhirnya. Sebelum saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saya mau bacakan beberapa ayat buat saudara. Ulangan 7 ayat 9 berkata begini: sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita melayani Allah yang setia. He's a faithful God. He's the faithful God. Oleh sebab itu, ketika kita dalam keadaan sukar, ketika saudara menghadapi pergumulan, baik pribadi ataupun keluarga atau secara korporat sebagai gereja Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan, kita diingatkan bahwa Allah yang setia itu tidak akan pernah membiarkan kita dicobai oleh setan lebih dari yang mampu kita tanggung. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Allah kita setia, dan sebab itu, oleh karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dan saya dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah Allah kita, saudara-saudara. Itulah Allah yang kita layani. Pencobaan ini pencobaan biasa, ini pun akan lewat seperti yang sudah-sudah. Sebab Dia yang menemani kita, yang berjalan bersama kita adalah setia. Mari kita masuk, kita hampiri tahtanya. Ya Allah yang setia, Bapa yang penuh rahmat dan penuh kasih, kami datang pagi ini ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur, karena kami tahu kami ditemani, karena kami tahu kami berjalan tidak seorang diri, karena kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Itu sebabnya kami mau bernyanyi dengan iman. Kami mau menaikkan korban syukur, pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Bertahtalah dan nikmatilah penyembahan kami. Dalam nama Yesus, amin. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Yesusku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku.
Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, penolong. Amin Tuhan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kasih dan anugerah-Mu sungguh membuatku berteduh. Betapa indahnya Tuhan, betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Kami sayang Engkau, kami cinta Engkau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau yang merawat hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, lembutkan hati kami Tuhan, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Engkau, hanya dan memimpinku. Sungguh Kau Allah kekuatanku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Bahwa kami masuk lebih dalam Tuhan, kami mau masuk dan membawa korban syukur dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami kepadamu Allah kami yang setia. Terima kasih jika kami bisa sampai pada hari ini, di detik ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari sahabatku yang di rumah, masuk hadirat Tuhan, katakan,
dengan segenap hati. Katakan, Tuhan, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Tuhan. Dalam ketulusanmu, angkat tanganku. Ku rindu selalu, bersama-sama kita katakan sama Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saya rasakan hadirat Tuhan makin kuat. Sembah Dia, katakan, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Masuk lebih dalam Tuhan, dalam hadirat. Kita angkat hati kita, tangan kita sama-sama, yuk bilang sama Tuhan Yesus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak
bisa berbahasa roh, mari sembah Dia. Oh ya nana masandaya, oh ya nana masanda makaya nana, hanya Engkau yang layak kami sembah Yesus. Oh nikmatilah korban syukur kami. Sebab Engkau yang kudus, Kau kudus, anak domba Allah, anak domba Allah. Beribu-ribu terima kasih Tuhan Yesus. Ribuan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya nama sanda bakaya. So grateful. So grateful, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi bilang sama Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Engkau layak, Engkau kudus, kami sembah Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, sampai darah-Mu Kau kasih, Kau korbankan buat kami. Kami disayang sama Tuhan. Terima kasih Kau sayang kami dengan cinta yang bukan main besarnya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu, buat pengampunan-Mu, buat pertolongan-Mu. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan
bagimu Tuhan, dan kuasa sekarang dan selamanya. Kami janji dari sekarang sampai selamanya, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Sahabatku di rumah, katakan sama jiwamu, ya Yesus sayang. Kau disayang Tuhan. Yesus sayang sama engkau. Sungguh sayang. Allah yang setia itu menyayangimu. Dia cinta mati samamu. Mari semua yang ada di rumah-rumah, buka hatimu sekali lagi, terima cintanya, katakan, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang. Sambil nyanyi, beberapa orang butuh dengar ini berulang-ulang. Katakan sama-sama, ya Yesus sayang padaku. Yes. Mungkin kau merasa dikecewakan, ditinggalkan. Tidak, Yesus sayang padamu. Kau yang dikecewakan oleh manusia, kau yang merasa tertolak, Yesus ada dan Yesus sayang. Yesus sayang. Terima sayangnya, terima cintanya Tuhan buatmu. Musik main dengan lembut. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang hari ini merasa broken, left behind, forsaken, yang merasa hancur, remuk, merasa kecewa, merasa ditinggalkan, merasa dilukai, merasa ditelantarkan. Hari ini Tuhan, aku berdoa, let there be no orphans before you. Tidak ada orang yang hatinya penuh dengan hati anak yatim piatu, sebab kami punya Bapa yang mengasihi kami. Bukan cuma Dia Allah Maha Kuasa, bukan cuma Dia Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. Dia Papi kami, Dia Bapa kami. Dan biar cintamu hari ini aku berdoa dirasakan oleh semua orang yang sedang beribadah bersama-sama kami saat ini. Saudara, terima cintanya Tuhan. Kau tidak ditinggalkan, kau tidak akan pernah ditinggalkan, kau tidak akan ditinggalkan. Terima sayangnya Tuhan, terima cintanya, terima dalam nama Yesus. Terima kasihnya, terima kasihnya yang menyembuhkan kau dari segala luka. Terima penerimaannya yang menyembuhkan kau dari segala penolakan. I break every orphan spirit in Jesus' name. Every broken hearts be healed in Jesus' name. Segala hati yang luka sembuh dalam nama Yesus. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Tidak peduli orang mau bilang apa, tidak peduli setan bilang apa. Ya Yesus sayang, Dia sayang padamu. Dia sayang padamu. Iya, Yesus sayang. Kami disayang Yesus. Yesus sayang. Cintanya Yesus bagimu. Yesus sayang.
katakan ya, ya Yesus, kamu disayang Yesusku. Sayang, dia sayang padaku, dia sayang padaku, padamu, padaku. Iya, Yesus sayang, dia sayang padaku. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih buat sayangmu, terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kasihmu. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi kita sembah Dia. Terima kasih biar hari ini Tuhan ada revelation Tuhan, ada pembaharuan akan kasih sayang setia Tuhan, dan setia anak-anakku dalam nama Yesus. Oh, oh, biar setiap kami hari ini ngalami jatuh cinta lagi sama Tuhan. Buat mereka yang belum pernah mengecap betapa manisnya indahnya cintamu Tuhan Yesus, hari ini lawat secara khusus. Biar mereka ngerti betapa indahnya jatuh hati, terpikat sama Tuhan, sampai mereka bisa kata, sampai mereka bisa ngomong dari hati yang paling dalam, hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Di rumah-rumah bersama Ica dan Axel katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Dia yang merawat. Kau akan menemukan tidak ada pribadi yang mencintaimu lebih dari Yesus. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwa. Yesus, oh Yesusku, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus.
jadilah kekuatan kami. Jadikan kami kuat lagi. Jadikan kami kuat lagi. Amin. Salam jemaat GBI yang dikasihi Tuhan. Kita sekarang dalam ibadah online, dalam situasi kondisi kita yang sungguh memberikan kesulitan di dalam bergerak. Tetapi saya percaya ibadah ini tidak akan mengurangi rasa syukur kita, bahkan kehikmatan kita dan kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini. Baiklah, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Beshem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu yang begitu sempurna menyertai kehidupan kami. Kasih setiamu yang senantiasa mengiringi setiap langkah-langkah kami. Perlindunganmu yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat semua yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Karena itu kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Bimbing, pimpin, tuntunlah hidup kami ini. Sekarang kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Karena itu kami ingin menaklukkan pikiran, hati, dan diri kami ke dalam kebenaran firman-Mu yang memiliki kedaulatan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu menguasai pikiran dan hati kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu memberikan hikmat, marifat, dan berkat sorgawi mengurapi kami semua, baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita ingin merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai ayat 10 saja kita baca. Tapi sesungguhnya pembahasannya sampai ayat 21. Mazmur 77 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan firman Tuhan ini. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Tuhan. Dengan nyaring kepada Tuhan, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Tuhan, maka aku mengerang. Apabila aku merenungkan, makin lemah lesulah semangatku. Selah. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenungkan dan rohku mencari-cari. Untuk selama-lamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Tuhan menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Selah. Kapot lecha Adonai Elohim Adonai. Kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita dalam bacaan ini. Terlebih dahulu saya ingin jelaskan Mazmur ini
yaitu dikatakan lam natseah untuk pemimpin biduan. Jadi ada pemimpin biduan menurut Yedutun atau dalam bahasa aslinya Al-Yeditun. Mazmur Asaf li Asaf Mizmor. Asaf dan Yedutun merupakan pemimpin biduan pada zaman Daud. Tapi Mazmur ini sesungguhnya bukan ditulis pada zaman mereka. Tetapi Mazmur ini sebetulnya adalah keluh kesah yang berulang-ulang, yang dinyanyikan kembali ketika umat Israel mengalami masa-masa yang sulit, baik dalam pembuangan di Babel, maupun mereka ketika mendapat tekanan dari kerajaan Persia. Secara fisik, mereka mengalami tekanan siksaan itu. Penderitaan inilah yang terus-menerus dialami oleh umat Tuhan. Dan Mazmur ini merupakan keluh kesah mereka. Dan nyata sekali di situ, mereka menyanyikan kembali penderitaan ini, mengingatkan kembali. Memang terkadang kala kita lupa, tatkala kita menghadapi penderitaan, tekanan-tekanan, kesusahan, berulang-ulang bahwa Tuhan telah memberikan jalan keluar, pertolongan, kelepasan kepada umatnya. Tetapi ketika kita menghadapi sendiri penderitaan dan kesusahan, kesulitan seperti keadaan kita sekarang ini, maka kita juga lupa. Dan mereka berdoa, tentu saja berdoa di dalam penderitaannya. Ketika mereka berdoa, ayat 2 dan 3 menyatakan, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Tuhan. Sebetulnya ada kata mengulang di sini. Ya, Koli el Elohim we'etz aga. Pengulangan kata Koli el Elohim dengan nyaring menunjukkan pemazmur ini betul-betul sedang menghadapi tekanan yang berat, ketakutan, goncangan yang berat di dalam dirinya. Sehingga dia berteriak. Jadi kalau ada orang yang betul-betul merasa tertekan dalam hidupnya atau terancam jiwanya, tentu dia akan berteriak, tolong. Begitulah kira-kiranya yang dimaksudkan di sini. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan, dikatakan. Beom syarati Adonai darasti. Kata kesusahan syarati pun merujuk juga bahwa memang betul ada tekanan di dalam kehidupan mereka. Sama seperti kita. Setiap hari kita mendengar tentang orang meninggal akibat COVID ini. Dan mungkin juga yang kita kenal, teman dekat, keluarga. Dan karena seringnya dan banyaknya, membuat diri kita juga menjadi khawatir, menjadi takut. Kadang-kadang kita berpikir, kapan giliran saya? Mungkin itu terjadi, tekanan seperti itu. Jadi, apalagi dikatakan syarati di sini menunjukkan ada satu penyakit yang menakutkan, yang sangat berbahaya, ya, atau siksaan secara fisik yang nyata. Di dalam doa, acap kali sebagai umat Tuhan belajar juga dari sini. Kita ingin sekali mendapat jawaban, jalan keluar dan pertolongan. Itu tidak salah. Tapi seringkali kita menginginkan Tuhan itu cepat bertindak. Kita menginginkan keinginan kita. Kita inginkan keinginan Tuhan sama seperti keinginan kita. Tapi ternyata kita merasa seperti hampa. Tidak ada apa-apanya. Karena itu pemazmur di sini mengingatkan kembali pada ayat 4 sampai ayat 10. Rasa frustrasinya. Tekanan terhadap dirinya. Bahkan dia merasa ditinggalkan Tuhan. Seperti Tuhan tidak peduli. Padahal ketika dia mengingat Tuhan, aku mengerang. Ya, kata mengerang. Mayah.
Lebih tepat, merintih atau berkeluh kesah. Maka dikatakan apabila aku merenung maka makin lemah lesulah rohku itu sendiri. Dia sudah mengadukan kepada Tuhan. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-10. Saya ambil ayat 4 dan ayat 10 saja. Sebetulnya panjang keluhannya dari ayat 4 sampai ayat 10. Saudara bisa baca di rumah ini dan bisa melihatnya. Betapa keluh kesahnya, ya, depresinya, tekanannya, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Sampai pada ayat 10 puncak dari keluh kesah itu. Sudah lupakah Tuhan menaruh kasihan? Sampai bertanya. Bahkan kita kadang-kadang juga bertanya kan, apa Tuhan masih ada? Apa Tuhan masih peduli? Apa Tuhan masih kuasa? Sama halnya. Sudah lupakah Tuhan menaruh kasihan? Dikatakan di situ. Hasahah khanot el. Ditutupnyakah rahmatnya? Mungkin karena dia murka. Kita juga sering berpikir seperti itu. Wah, ini murka Tuhan. Sedang melanda kita. Sedang menekan kita. Dan ketika pemazmur ini berdoa dengan keluh kesah, bahkan seolah-olah menyalahkan Tuhan, mengalami goncangan yang amat sangat, saya katakan mungkin ini krisis iman, krisis kepercayaan yang dihadapinya. Tapi di tengah dalam doa itu, ayat 11, satu kunci yang luar biasa, yaitu semacam ada tekanan di dalam hatinya, yaitu ada bisikan, ada suara. Ternyata ditimbulkan satu kesadaran bahwa ada kesalahan dalam menilai Tuhan. Jadi ketika berdoa dalam keluh kesah itu dan merasa tidak ada jawaban, putus asa, frustrasi. Tapi karena dia di dalam suasana doa, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan menekan dalam arti di sini, dalam doa dia berbisik dan berkata, ya, karena dikatakan inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanannya yang maha tinggi berubah. Jadi ada sesuatu. Kita ingin bahas ini. Haloti hisenot yemin elyon. Kata haloti berakar dari kata hala, yang bisa berarti berdoa. Tapi juga punya arti menjadi lemah dan menyakitkan. Kalau saya gabungkan ini, maka di dalam doa itu, ya, dia mulai ada suara yang membuat tekanan dalam dirinya bahwa dia keliru. Pendapatnya menjadi salah, tidak benar. Dan ketika dia merasa keliru menilai Tuhan, dia sungguh-sungguh mengalami kesedihan, penyesalan. Itu yang dimaksud menikam hati. Ya, doa dalam menikam hati. Jadi dalam doa itu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Roh Kudus berbicara di hati kita, di hati yang paling dalam. Aku tidak tinggalkan engkau. Aku mengasihi engkau. Tuhan tunjukkan kebaikannya. Tuhan tidak menuduh, tetapi penyesalannya yang menikam hatinya. Kata senot dia katakan berubah. Senot berubah. Tapi sebetulnya juga berarti sana, tahun-tahun. Ya, jamak, tahun-tahun. Jadi kembali lagi kalau saya gabungkan di sini. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Apakah aku berubah? Dan dia disadarkan dalam hatinya. Tuhan tidak pernah berubah kasihnya. Yang dia nilai,
Dari ayat 4 sampai ayat 10 seolah-olah Tuhan sudah berubah, Tuhan sudah lupa. Ini suasana dalam doa. Karena itu memakai kata ini bagus sekali. Kata yemin yang berarti tangan kanan. Tapi bisa berarti yaitu hari-hari dalam bentuk jamak. Karena berasal dari kata yom, hari. Jadi untuk merangkai bahwa dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, bahkan sampai dari hari ke hari, tangan kanannya tidak pernah berubah. Memiliki kuasa, mengasihi, mengampuni, melindungi, menerima kita. Itulah gunanya pemazmur ingin menyaksikan dari ayat 12 sampai ayat 21. Ketika kita sedang menghadapi seolah-olah kehidupan tantangan yang begitu dahsyat. Seolah-olah kita tidak berdaya. Bahkan kita berpikir, mungkinkah aku ditolong oleh Tuhan? Pemazmur menyaksikan di sini sebagaimana sudah menjadi kesaksian dari umat sebelumnya. Yaitu dari ayat 12 sampai 21. Ingatlah perbuatan Tuhan. Ingatlah perlindungan Tuhan di masa umat yang masa lalu. Masa purbakala dari zaman ke zaman. Itu peristiwa. Itu bukan kisah yang menjadi untuk sekedar kita tahu. Bukan. Itu untuk menunjukkan pesan dalam peristiwa itu bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan mengasihinya. Karena itu tercatat di dalam Alkitab. Baiknya ketika kita sedang menghadapi begini. Bacalah firman Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Pertolongan Tuhan. Bagaimana Yesus meneduhkan angin ribut. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 ketul roti. Bagaimana Yesus menyembuhkan. Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Dia mampu. Belum lagi perbuatan Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Coba kita baca itu. Bahwa perbuatan itu bukan sekedar pemberitahuan. Tapi untuk menunjukkan peristiwa itu Tuhan berkuasa. Apa yang kau hadapi? Maka dikatakan di situ, aku. Aku ini sebetulnya mewakili kami Yehuda. Ya, sebetulnya dalam Mazmur ini, aku ini sepersona yang menunjukkan pada Yehuda, umat Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Di situ mengingat. Atskir ma'alele yah. Atskir. Bahasa yang lain, zikir. Ya, juga menyebut nama Tuhan yang maha hebat. Ya, yang dahsyat. Yang baik. Nah itu. Kita lebih daripada itu. Artinya bacalah. Sementara apa yang kita hadapi. Kita takut kita lapar, kita takut kita tidak dapat rezeki, kita tidak bisa usaha. Bacalah bagaimana Tuhan memberikan roti bagi umatnya di padang gurun. Bagaimana dia memberi makan 5.000 orang. Dan seterusnya. Kita bisa baca. Bagaimana dia bisa mengubah air jadi anggur. Air yang tidak bisa diminum, bisa diminum di kemudian. Dia mengubah semuanya. Keajaibannya tidak pernah berubah. Karena itu dikatakan aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Itu ayat 12. Karena itu saya katakan ini merupakan suatu perlu ya, memori perbuatan Tuhan itu menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Tuhan mampu kok. Masakan dia tidak mampu menolong saya. Dia tetap berkuasa. Dikatakan situ, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan merenungkan perbuatan itu. Di situ. Jadi bukan hanya satu perbuatan. Jamak. Bukan hanya satu keajaiban. Tapi jamak, keajaiban-keajaiban. Tersedia banyak. Ya.
Karenanya dikatakan pada ayat 13, ya saya hanya ingin baca beberapa ayat saja. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu. Kita sebut kembali, Tuhan, di dalam doa, Engkau mampu menyembuhkan orang mati, Engkau hidupkan kembali, Engkau mampu lakukan itu. Kita sebut kembali. Di dalam doa, kita bukan ingin mengingatkan Tuhan. Tuhan tidak lupa, tapi mengingatkan diri kita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu banyak, keajaiban-keajaiban Tuhan yang begitu banyak, yang Dia sudah lakukan, yang Dia tidak mungkin tidak lakukan dalam diri kita. Karena itu dikatakan, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Selain menyebut, mengucapkan, dan merenungkan, menyelami, mendalami, menghayati bahwa itu bukan dongeng, itu adalah peristiwa yang terus Tuhan bisa buat. Itu peristiwa perbuatan Tuhan. Dan perbuatan Tuhan tidak terbatas pada zaman, karena Dia tidak terbatas oleh tempat, oleh waktu. Dimensi ruang dan waktu tidak membatasi Tuhan. Dia maha segala-galanya. Itu arti merenungkan, menyelami, menghayati, mendalami. Ya, masa-masa kita selalu lockdown adalah masa waktu kita membaca Alkitab lebih banyak. Kalau Anda jenuh membaca kitab imamat dengan segala aturan-aturannya, coba Anda baca saja apa yang Tuhan buat. Perbuatan-perbuatan Tuhan masih banyak lagi. Dan itu merenungkan kita. Sehingga dikatakan di situ dengan jelas sekali. Ayat yang ke-14. Ya Tuhan, ya, jalanmu adalah kudus. Jalanmu adalah kudus. Artinya, jalan Tuhan itu memang hanya satu. Tidak banyak. Ya. Jalan Tuhan yang kudus itu Elohim, yaitu Bakodes Darkeha. Ya, Elohim Bakodes Darkeha. Jalanmu yang kudus. Jalanmu itu maksud yang kudus di sini, ya, selain suci, tapi artinya tidak terselami. Di luar dugaan. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Kita tidak bisa atur caranya. Tuhan punya cara yang lebih ajaib. Di luar dugaan kita. Di luar kekuasaan kita. Dia mampu. Karena itu ayat 14. Ya, kalimat yang terakhir menutup demikian. Tuhan manakah yang begitu besar seperti Tuhan kami? Oh, satu pengakuan, kesadaran. Sehingga dilanjutkanlah nanti saudara baca ayat 15 sampai ayat 21. Menunjukkan keperkasaan Tuhan, kehebatan Tuhan. Untuk menjelaskan Tuhan manakah yang begitu besar seperti Tuhan kami. Ya. Mi'ei gadol ke Elohim. Mi'el. El huruf kecil di sini. Ya, ilah sebetulnya. Ilah manakah? Karena tidak ada Tuhan, hanya satu Tuhan. Jadi itulah Tuhan manakah yang begitu besar seperti Tuhan kita. Bacalah dalam firman Tuhan. Dahsyat, hebat, perkasa, ajaib. Tuhan itulah yang kita andalkan. Karena itu, jemaat Tuhan, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Firman Tuhan menjadi berita lebih dari segala berita yang kita dengar. Saya tidak melarang jemaat mendengar berita sana-sini tentang COVID. Tetapi janganlah itu menjadi imanmu. Itu hanya informasi bahwa engkau sedang menghadapi situasi kondisi perang terhadap COVID. Bahwa engkau sedang menghadapi itu informasi. Informasi di sana ada bahaya. Di situ ada bahaya. Tempat orang kumpul itu ada bahaya. Engkau harus pakai perlengkapan, pakai masker. Kau harus menjauhi.
Karena kita tahu bahaya. Kalau kita tahu bahaya, Tuhan kasih kesadaran, informasi, hikmat sebelumnya, lalu kita lalui terus. Kalau terjadi itu bukan salah Tuhan. Itu kebodohan. Karena itu dikatakan di situ, Tuhan telah menunjukkan sesuatu, jalannya yang terbaik. Ya, Tuhan manakah yang begitu besar seperti Tuhan kami. Itulah keyakinan kita. Biarlah umat Tuhan dalam renungan firman Tuhan ini menyadari kebergantungan kita kepada Tuhan. Yesus tumpuan kita dalam segala hal, segala perkara, dalam keadaan apapun. Saya percaya kita pasti luput dari persoalan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami menerimanya. Dan kami sadar, ampuni segala kesalahan kami yang acap kali menjadi bimbang dan ragu, khawatir, bahkan menjadikan kami tidak percaya, keraguan kami. Tetapi biarlah kami seperti pengalaman pemazmur ini, kesaksian hidupnya, dengan mengingat-ingat perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat. Maka apa saja yang kami hadapi, Tuhan yang sama, Tuhan yang tetap, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang kekal, Dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan itu. Bahkan kata jamak perbuatan-perbuatan berarti Dia bisa mengulang-ulang kembali. Dan itu terjadi pada diri kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kuasa darah Kristus menjamah, menyembuhkannya. Menghalaukan sakit penyakit. Halaukan juga kami dari ancaman virus corona ini. Halaukan kami dari sakit penyakit. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan. Dan Tuhan berkati juga umat-Mu dalam masa-masa yang sulit ini. Usahanya, pekerjaannya, rezekinya, Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, limpahi berkat-berkat-Mu, sehingga kami beroleh kecukupan. Tidak ada kekhawatiran. Kami percayakan ini semua ke dalam tangan-Mu. Karena itu kami serahkan doa kami hanya satu nama, yaitu dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami. Amin.